Jami Al-Hikmah. Mudah-mudahan masjid ini makmur. Mudah-mudahan masjid ini memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Terkhusus yang saya hormati DKM beserta reng-rengan pengurusnya, dan tak lupa para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh ini, di pagi hari ini, kita bisa melangkahkan kaki kita datang ke masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan setiap langkah Allah catat sebagai pahala, dan mudah-mudahan menjadi pelipur dosa buat kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir dan Nana bersilaturahmi di lingkungan masyarakat tempat ini, terkhusus kepada jemaah Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan silaturahmi yang Al-Fakir lakukan ini membawa keberkahan, kebaikan buat kita semua. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah keluar dari bulan Ramadan, dan kita berdoa berharap setiap amalan-amalan bulan Ramadan yang kita lakukan, ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, i'tikaf kita, infak jariah, dan disempurnakan dengan zakat fitrah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Farhatun indal iftar, yang pertama ketika berbuka, yang memiliki makna. Yang pertama buka waktu maghrib, yang kedua berbuka waktu hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga berbuka pahala kelak di yaumul qiyamah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga al-qiyam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi siapa yang mendapatkan dua kebahagiaan tersebut? Bagi mereka yang beribadah dengan iman dan ikhlas, sinkron dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Kemudian kita mengakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan kita insya Allah menjadi seorang pemenang, meraih kemenangan yang sejati, meraih kemenangan yang hakiki. Kalau ada pertanyaan siapa yang menang, yang menang itu bukan mereka yang mampu membeli baju lebaran, bukan berarti mereka yang bisa membuat kue lebaran. Juga ibu-ibu mana nama kue lebaran, walaupun lebaran seminggu deui kue lebaran mah tos dijieun, diasupkeun kana kalar dibeli, dua beli tan solasi supaya teu aya penasaan. Sabab judulna oge kue lebaran. Suami minta nggak boleh, nanti mintanya lebaran. Tapi suami kekeh mau mencicipi kue lebarannya, walaupun lebaran anak acan. Eta pamajikan nuduhkeun ka dapur supaya makan anu tutung. Walaupun suami dikasih kue tutung, tetep muji. Mamahku sayang, walaupun kue tutung yang kuberikan, tapi cintamu takkan pernah tutung seperti kue ini. Eta muji ka pamajikan, Allahu Akbar, ari butuh mehong kabeh dan kue tutung diasup. Ayah ibu begitu. Astagfirullahaladzim. Pemenang itu bukan yang bisa membuat kue lebaran, tapi pemenang itu adalah mereka yang mampu melakukan perubahan diri, melakukan perubahan hidup, melakukan perubahan ibadahnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Man kana yu'minu khairan min amsihi fa huwa rabi'un." Barang siapa yang mampu melakukan perubahan kehidupan dan ibadahnya lebih baik daripada sebelumnya,
amsihi fahuwa khasirun. Kalau seandainya tidak ada perubahan, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Kalau seandainya perubahannya bukan lebih baik, justru lebih jelek daripada sebelumnya, maka dia orang yang celaka. Maka kalau kita ingin menjadi pemenang, mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri, kita harus mampu melakukan metamorfosis, melakukan perubahan diri kita, melakukan kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka yang keluar dari bulan Ramadan, dia berusaha menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah. Ibu bapak kaum muslimin kaum muslimat rahimahumullah, mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita tambah soleh, tambah solehah. Bapak cinta soleh, ibu cinta solehah, mereka selamat di akhirat. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan membahas, mengkaji salah satu hadis yang dikutip dalam kitab Sahih Bukhari yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di yaumul kiamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah diberikan kepada 7 golongan ini. Siapa 7 golongan itu? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Pemimpin itu adalah kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, mereka mengatakan, wahai malaikat-malaikat kami akan aku ciptakan yang namanya manusia sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Artinya kita adalah pemimpin. Yang akan selamat adalah mereka yang memimpin dalam keadilan. Pemimpin yang adil. Suami pemimpin untuk siapa? Untuk keluarganya. Istri pemimpin untuk siapa? Untuk keuangan suaminya. Anaknya pemimpin untuk siapa? Untuk dirinya. Ulama pemimpin untuk umatnya. Pejabat pemimpin untuk rakyatnya. Mereka akan selamat di akhirat. Tapi pemimpin yang bagaimana yang akan selamat? Tidak lain adalah pemimpin yang adil. Apa itu adil? Mahwa adil. Adil itu the right man on right place, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan perkara ke dalam perkaranya. Suami harus adil, harus bijaksana dalam menentukan sikap, memenuhi kebutuhan istri, harus sesuai dengan kebutuhannya. Tong sampaikan ke ayeuna memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan kebutuhan istri tidak terpenuhi. Mentang-mentang kita senang mancing aja diurusin. Pamajikan garing di imah. Ayah begitu di dia. Tidak ada, insya Allah. Di sini suaminya soleh. Di situ adanya. Di sini tidak ada, insya Allah. Jadi suami sekarang mentang-mentang hobinya mancing, apa kita umpan, kapeser segala lupa. Jangan umpan lauk mah kabeli. Kejuna, maduna, pamajikan mandi imah asin deui. Untuk asin sebelah ceker anu lada. Tapi saya yakin di sini bapak-bapaknya soleh semuanya. Amin. Awas bapak-bapak yang suka mancing jangan terlalu kebanyakan mancing ya. Soalnya ngomong mancing bae mau maju. Sebab mau maju tiga jubar. Ibu, nah gitu itu. Ibu juga harus adil bu ya. Harus adil. Jangan sampai mementingkan kepentingan sendiri, penuhi kebutuhan suami. Bagaimanapun kehidupan rumah tangga kita, bagaimana suami. Jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan sendiri. Mentang-mentang resep nonton TV, ikatan cinta udah ditinggali. Salah timah boro-boro ditinggali. Digeron oke kadang tenyamperkeun. Aya ibu begitu. Tak adil katanya. Jangan sibuk nonton ikatan cinta bu, sampai-sampai suami diacuhkan, itu dosa besar. Buat apa kita nonton ikatan cinta? Tidak ada barang yang dicancel. Ini barang sekarang sudah sembuh pak, kemarin sakit karena terlalu banyak mikir. Takutan si Lena itu anak si Nino, dan si Nino takut kembali ke si Andin. Padahal nggak mungkin karena si Nino sudah punya si Elsa. Ini kenapa jadi ngomong ke sini?
Ibu-ibu begitu. Ibu-ibu di rumah saya gitu kayak gitu. Jadi dia sibuk nonton TV, suaminya manggil di dalam kamar, bentar nunggu iklan. Astagfirullahaladzim. Itu tidak adil, Bu. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini solehah semuanya. Kalau kita menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang membawa orang-orang yang dipimpinnya ke jalan kemaslahatan, ke jalan kebaikan, ke jalan kesolehan dan kesolehaan. Sehingga dia bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Itu orang yang adil. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang adil. Adilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu adalah pendekatan daripada ketakwaan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk berbuat adil dan menyeru untuk berbuat kebaikan. Antara adil dan berbuat baik itu akan jadi amalan yang paling besar pahalanya. Yang kedua, wasababun nasa'i fi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah itu adalah anak muda yang rajin ibadah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ahli ibadah, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah. Makanya saya lihat di sini banyak anak-anak muda ahli ibadah. Mudah-mudahan antum wahai generasi muda menjadi pribadi-pribadi dan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Subhanal yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saya doakan putra-putri ibu bapak menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Pak Bu, anak muda sekarang terjebak dengan zaman. Anak muda sekarang terjebak dengan modernisasi. Prinsip anak muda sekarang AGSGTL, asal gue senang gitu loh. Lo gue, lo mati gue taklil. Lo gue cek baru udah kayak gitu. Makanya disebutnya juga hit zaman now. Buuk di bereman banget di bodasan hari beuheung. Hidung. Tah eta. Anak muda sekarang terjebak dengan mainannya, yaitu gadget HP. Sibuk matanya nonton YouTube maksud saya. Ketek itu kumaha baru dak teh kolotan kayak gitu. Tapi teu aya di dieu. Teu aya nu ngaku. Arek kalau ngarek mudah enggak nyenong HP. Makanya guru saya Al-Habib Abdul Rahman mengatakan nanti di akhir zaman anak-anak muda itu mainannya udah bukan Al-Quran tapi handphone. Ketika anak-anak muda sudah banyak main HP bukan Al-Quran, maka tunggu kehancuran generasi muda. Makanya orang-orang kafir Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dengan berbagai rekayasa dan politik vitalismenya, salah satunya melalui hiburan. Mereka memasukkan hiburan-hiburan yang membuat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui handphone, melalui TV dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar generasi muda jangan terlalu sibuk dengan yang namanya hiburan yang membuat diri kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Dai, kan namanya juga anak muda. Masa muda itu adalah masa muda, masa terindah yang tidak akan kembali ke berikutnya. Masa muda yang indah bukan berarti masa muda yang dihabiskan dengan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Masa muda yang indah adalah masa muda yang diisi dengan ibadah, masa muda yang diisi dengan sholat, masa muda yang diisi dengan menghafal Quran, masa muda yang diisi dengan kajian-kajian agama. Ketika anak muda menjadi ahli ibadah, dirinya insya Allah akan memuliakan dan menyelamatkan ibu bapaknya kelak di akhirat. Pak Bu, namun baru dah kurang hoyong getol ibadah, kurang nak perlu getol ibadah. Ketika kita mengingatkan anak muda sekarang tidak cukup dengan retorika saja, tapi harus dengan contoh. Dan baru dah kayak nama kadang di kita sok ngalawan jam sholat telah jawabannya kumaha hari bapak nggak sholat kan gitu. Jam ngaji, mama oge tarang ngaji dan lain sebagainya. Makanya konsep Rasul harus digunakan untuk mengingatkan anak-anak kita dengan cara apa? Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Ketika anak kita ingin menjadi pribadi yang soleh, maka usahakan diri kita harus bisa soleh. Ketika anak kita mau lemah lembut, maka kita pun harus lemah lembut. Tong sampaikan ke barudak jadi penonton kalakuan orang anu teu aya manfaatna.
ongkoh bahasa barudak hoyong lemah lembut tapi kolot nyari tanah kasar. Anak muda sekarang bu merekam, anak muda sekarang melihat apa yang mereka lihat dilakukan, apa yang mereka dengar direkam, kemudian diucapkan. Beda jeung barudak baheula sapertos abdi baheula. Kata orang tua jangan seperti itu pamali, barudak ayeuna mah teu percaya bu kana pamali. Bahasa-bahasa orang tua dulu itu luar biasa, bisa langsung nyerap kepada anak-anaknya. Tapi sekarang mah hese boro-boro kana pamali atuh. Bahasa-bahasa kolot baheula ge teu dipercaya. Baheula mah abdi bu lamun ditinjak suku ku babaturan teh sieun, hayang ditinjak deui da sieun pae kitu. Ayeuna mah barudak kepercayaan di kararitu teh. Ibu bapak kaum muslimin, makanya jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak kita menjadi ahli ibadah. Moal cenah barudak ayeuna mah bedegong perbanyak istighfar. Kalau masih kena bedegong introspeksi. Mohon maaf kepada orang tua kita. Mungkin dulu kita kepada orang tua kita seperti itu. Jangan sampai ketika kita mendidik anak-anak kita tidak sabar, akhirnya lupa ingatan. Akhirnya beli bawang-bawang teuing, di papatahan, teu asuh sagala rupa, teu nurut. Anak saha sih? Dugikeun ka kitu, nyaho anak sorangan, der nanyakeun anak saha. Aya ieu kudu kitu. Teu kenging ilang ingatan. Cing sadar bahwa barudak urang teh kaluar dina lingkungan hidup. Tapi saya doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Yang ketiga yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Dan mudah-mudahan di antara yang akan diselamatkan oleh Allah di yaumul qiyamah adalah bapak-bapak yang ada di tempat ini. Amin. Makanya saya doakan bapak-bapak yang ada di sini istiqomah ya Pak. Istiqomah ke masjid. Ibu-ibu yang harus mendukung bagaimana caranya bapak-bapak rajin ke masjid. Subuhna, cingetol, lohorna, asarna, maghribna, isana, kumaha carana menjadi pamajikan ngajurungkeun menjadi salamina ka masjid. Kang banyak alasan kadang-kadang poek cenah alasanna teh kasih senter bu. Kalau alasannya hujan kasih payung. Kalau alasannya becek kasih sepatu bot. Kalau alasannya malas kasih mukena warna pink. Bagaimana cenah Kang Dai kalau seandainya susah bangun, apalagi kalau subuh dicium, Bapak bangun. Kalau masih tidur dipeluk, Bapak bangun. Kalau dipeluk masih kene tidur, nggak boleh dibanjur dosa. Pangdorak-dorakana pamajikan anu ngabanjur salaki, nalika eta salaki kebluk, nggak boleh. Jadi bagaimana cara membangunkannya? Diambil telinganya, bisikan ke telinganya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratus mulih ke rahmatullah. Suami saya tidak bangun-bangun, tapi insya Allah kelihatan suami kita pun ini soleh semua ya. Nggak usah dibangunin, ini udah bangun sendiri. Luar biasa. Sok bu, dukung, kasih semangat. Semangatnya seorang suami masuk masjid ada dukungan seorang istri di belakangnya. Kasih pakaian yang bagus. Tong sabekeun ka disarwakeun antara ka masjid jeung ulina. Ibu-ibu ini yang harus memperhatikan si bapak. Bapak mau Jumatan, silakan. Ini bajunya yang bagus Pak. Tong sabekeun ka salaki Jumatan dibere baju partai. Allahu Akbar karim eta bapak-bapak pakai baju partai salat atuh dibacaan ku babaturan di tukang. Allahu Akbar coblos nomor 3. Kata bapak-bapak yang lain, urang mau nyoblos eta. Jadi nyarita deui, ari salat ngomong batal. Yang satu ngomong lagi, untung saya mah tidak ngomong, atuh batal. Gara-gara naon? Gara-gara kata si bapak salat pakai baju partai. Maka ibu dukung, salah satu mendukungnya adalah memberikan pakaian yang bagus, mengingatkan si bapak bahwa ini adalah sudah sholat, silakan duduk menuju ke masjid. Itu istri yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan tambah rajin berangkat ke masjid, tambah getol pada sholat. Lanjut. Yang keempat, yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa
Seorang laki-laki yang bertemu dan berpisah karena Allah, ketika dia bertemu karena Allah pun dia berpisah karena Allah. Antara guru dengan muridnya, antara murid dengan gurunya, antara bapak yang satu dengan bapak yang satunya lagi, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Dia menebar kebaikan, dia membangun silaturahmi, dia membangun sebuah keluarga di alam dunia untuk menggapai ridha ilahi. Karena Allah, tidak ada karena yang lainnya. Seorang suami mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami karena Allah. Ketika semuanya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan karena Allah, bukan karena apa-apa. Laki-laki mencintai perempuan bukan karena nafsu tapi karena Allah. Ibu melakukan kehadiran kasih bapak guru karena Allah, ya, lain karena duit. Kalau sabikan gak ada uang abang disayang, gak ada uang abang di Allah apa? Dikasih uang senyum, tidak dikasih uang baun. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai seperti itu. Jadi alusnya kasalah kita. Bapak tak, bapak minumannya. Bapak tak, bapak makanannya. Kusabab mama sudah beliin makanan dan minuman yang enak-enak, minta duit bapak. Mama ayam bayar arisan. Itu paling karena Allah. Yang karena Allah itu tidak mengharap sesuatu, hanya ridho, hanya barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair wal manfaat, bertambahnya kebaikan dan membawa manfaat. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kelima yang akan diselamatkan oleh Allah di awal kiamat itu adalah wa rajulun da'atu amra'atu datu mansabin wa jamalin faqalu inni akhafullah. Seorang laki-laki, bapak-bapak, yang ketika melihat perempuan di luaran sana, kemudian terbuka auratnya, maka dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian dalam tafsir hadis yang lain, kalimat tersebut adalah orang-orang yang ketika mau melakukan kemaksiatan, di hadapan ada sesuatu hal yang membuat kita dosa, dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul bahasa orang mah jangan bakal salamet teh sieun maksiat resep ibadah. Makanya ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan, ucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jangan sampai mau maksiat kita katakan ini kesempatan, itu nggak boleh. Jadi harus takut kepada Allah. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia hidup dan ibadah melihat Allah, walaupun matanya tidak melihat, hatinya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati dan diri kita merasa dilihat oleh Allah, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan. Pak, bapak-bapak raya kene, tantangan seorang bapak-bapak adalah apa? Harta, tahta, wanita, tambah hijri kuota. Ketika laki-laki sudah sibuk dengan hartanya, dia akan lupa segalanya. Ketika laki-laki sudah terbuai dengan rayuan wanita, maka akan gelap matanya. Karena itu tantangan seorang laki-laki, apalagi yang sudah punya suami. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, kenapa aku melihat wanita di luar sana kok lebih cantik daripada istri sendiri?" Apa jawaban Rasulullah? "Tundukkan hati dan kepalamu, karena itu yang akan membuat dosa bagimu." Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Nggak kumaha aku dah ketinggali. Karena yang kau lihat itu dengan nafsu. Karena engkau melihat dengan nafsu, pasti melihat unta pun engkau akan mengatakan lebih cantik daripada istri sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Kembali ke rumah, pandang dan tatap wajah istrimu. Karena ketika engkau menatap wajah istri sendiri, itu akan menjadi pahala buatmu. Beda kalau kamu melihat wanita lain di luar sana selain istrimu, itu akan menjadi dosa buatmu. Kenapa? Ya, kamu meninggal istri nolong guru cakuri teh langsung ini balik ke imam. Lihat wajah istri kita, mama. Tidak ada yang mengalahkan kecantikan mama. Ribuan wanita di luar sana, tidak ada yang mampu membandingi kecantikan mama. Oh mama, itu dong.
Ibu itu wajah suka dipandang sama si bapak. Dijawab kata ibu, jangan ragu gitu. Ibu suka pandang-pandangan sama si bapak. Nah gitu dong. Si bapak katanya, Kang sakapeung belum beungeut oge dandan we. Tara dandan atuh cenah. Dandan pake mun rek kana kondangan, rek ka pasar, kakara dandan si mama. Awas ibu-ibu, dandan yang bernilai ibadah itu adalah dandan di hadapan suami. Hari kita mah dibalik. Karena kondangan ka pasar dandan sesepan di hadapan salaki mah angre garing saya. Enggak boleh gitu, Bu. Banyak sekarang ibu-ibu yang seperti itu. Cantiknya buat tukang ojek, tukang angkot, salah itu mah kebagian sesa we anggar ini. Makanya ibu-ibu kalau memperhias diri itu hanya untuk siapa, Bu? Untuk suami. Biar si bapak terus memandang wajah ibu gitu. Si bapak teh bingung rek ningali banget aja teh atuh kumaha. Monoton gitu. Makanya kata Nabi, idza nadarta ilaiha fasarat, wanita salehah itu adalah ketika dilihat oleh sang suami indah dipandang. Makanya itu pipimu pakai bedak cempaka, bibir pakai lipstik Mirabella, mata pakai Sido Annabella, badan pakai parfum Casablanca. Yang terpenting istri itu jangan banyak gaya. Sekarang banyak wanita yang punya suami banyak gaya, pakai baju merek Fahira, pakai kerudung merek Elzada, jalan-jalan pakai Toyota, makan juga di Ampera. Padahal hatinya merana karena suaminya kegoda anak SMA. Gak ada. Insya Allah di sini mah soleh-solehah semuanya. Sok Pak, pandang wajah si mama. Gitu. Ya, ayeuna mah ada bapak-bapak tersebelah teh mandang manuk we geuningan nu si manuk. Jadi manuk we geuningan. Aduh, diajak ngobrol, diajak ulin. Majikan mah boro-boro. Amun teh nyawa manuk museup geuningannya kumpul we 5 jamuan ditinggali istri mah 5 menit kekereceman. Kalau ada di sini ya, di sini insya Allah tidak ada. Kalau di sini ada suaminya yang suka mancing, ibu yang harus introspeksi. Kenapa suami suka mancing? Lebih kuat melihat kumpul daripada wajah ibu. Ibu yang harus introspeksi. Mungkin kumpul lebih menarik daripada. Maka ibu-ibu harus seperti apa? Kumul. Harus seperti bidadari, Bu. Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah salehah semuanya ya. Sampai-sampai si bapak tidak mau pindah ke lain hati, apalagi jauh dari ibu ya. Allah. Lanjut. Yang keenam di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah itu adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa fa'ala masimaluhu matunfiqu yaminu. Seseorang yang suka berbuat kebaikan, seseorang yang suka bersedekah, ketika tangan kanan berbuat baik, tangan kiri nggak mau tahu. Dia yang suka nolong, kanu butun, alah, kanu bisa, itu bahasa Sunda nama. Ajaib kanu diteuleung, ngudangkeun kanu ditajong, nyangan kanu poek, ngeduhkeun kanu linglung, ngabejaan kanu poho, menerkeun kanu salah. Dia senang berbagi, tidak pelit. Dia balager teu? Balager insyaallah. Insya Allah. Bu, jangan sampai kita hitungan ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan jangan pernah membalas kebaikan yang kita lakukan. Karena yakin kebaikan yang kita lakukan Allah lah yang akan membalas. Jangan sampai kita berbuat kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik saja. Berbuat baik itu harus semuanya. Tong sabitkeun ka urang mah moal bager ka saya sabab saya tahu pedit ka urang. Justru pahala yang paling besar itu adalah bager kanu pedit, merek anu tara merek itu yang paling besar pahalanya, luar biasa. Jangan ada dendam di antara, jangan pelit, karena bagaimanapun kebaikan yang kita lakukan itu akan jadi bekal menuju kita mati. Tidak ada kematian yang paling luar biasa kecuali kematian itu banyak bekal, dan tidak ada bekal yang paling bagus kecuali amal soleh. Salah satu untuk membangun amal soleh, jangan pernah berbosan untuk berbuat kebaikan. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, mangkola umruhu, dia panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik dan banyak amalnya. Wa syarrun nas,
orang yang celaka di antara orang yang celaka, mangkola umur, dia panjang umurnya, wasa amaluhu, tapi sedikit amalnya. Ibu bapak kaum muslimin, harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Apa yang ada dalam diri kita itu adalah nikmat yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Kalimat syukur di sini adalah marbul abdi jami'ah ma amallahu bihi ilaihi ila ma akhlaqa li ajli. Merasa diri diberikan nikmat oleh Allah, nikmat tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakara yashkuru syukran fa huwa syakirun. Kalimat syakirun ini adalah orang yang mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima nikmat dari Allah, kasihkan kepada sesama. Itulah orang yang bersyukur. Karena ibu bapak kaum muslimin, kalau seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak pernah berbagi kepada orang lain, maka ingat azab Allah sangat pedih. Ini bukan kata dai, tapi Allah yang berfirman, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku akan nikmat yang telah aku berikan, maka akan bertambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, ingat azabku sangat pedih. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita selalu banyak masalah? Kenapa kita selalu tidak cukup dengan keadaan? Oh, mungkin bukan pekerjaan kita yang salah. Mungkin kita yang melakukan kesalahan. Ada harta yang tidak dikeluarkan untuk mereka. 2,5% ada harta orang lain di dalam harta kita. Tong sampaikan ke cap jahe beregehe. Kamari Pak, aya nu maot pedih. Maot teh kieu dah merdeka. Saya juga kaget. Kirain deh ada di film ajab aja, ternyata di kisah nyata juga ada, Bu. Ada seorang istri yang datang ke pesantren saya, Kang Dai, suami saya meninggal, tinggal diurus satu ibu. Heuh, maot aneh, nah kumaha kitu, leungeunna kieu, astagfirullahaladzim. Saya lihat ke rumahnya, bener kata mah maot teh beureum. Cuman tangannya begini, Bu. Allah. Saya juga kaget, ini kenapa tangannya bisa seperti ini? Bu Abi teh benerkeun leungeunna, Pak. Dibenerkan teh bari paget ya, balik deui dibenerkan kakalan hagaplok. Cek abi ieu kenapa mayit diomongan kieu? Mau tapi kasebeleun kamu keur hirup lah cek. Saya nanya kepada istrinya, kenapa Bu bisa seperti ini? Waktu hidupnya pelit, astagfirullahaladzim. Sampai-sampai mana cara memasukin ke keranda? Udah nyelap atuh. Allahu Akbar dari ya makanya itu jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita melupakan tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Berbagi kepada sesama. Alhamdulillah ya, Al Hikmah telah merealisasikan tiap subuh atau tiap minggu ini teh seperti ini teh. Subuh. Tiap subuh Ustaz. Oh, luar biasa. Berbagi dengan jamaah ya, bubur itu teh. Oh, luar biasa. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh DKM dan reng-rengan atau masyarakat yang mengelola atau mengkondisikan semua ini mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Di mana tuh ya sholat dibagi kieu. Tapi awal jangan sampai salah tujuan. Kita sholat hanya melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewajiban kita dan memenuhi kebutuhan kita. Tong sabikeun ka sholat dalik mah meh menang bubur, nggak boleh gitu. Makanya saya juga menyadarkan diri, ya Allah, mudah-mudahan setiap dakwah yang saya sampaikan, ya Allah, ikhlas karena Allah. Gitu, tidak ada yang dituju, saya mah hanya satu yang dituju, lu penting mah menang dulur. Gitu aja. Mending share dulur, mending share duit, Bu. Buat apa share dulur, Bu? Kalau tidak punya duit mah anggar dulur teh ngajarawah karena semua. Mending loba duit cenah naon loba duit boga dulur mah buat ngadoakeun. Mantap mending loba dulur, loba duit gitu nya. Daimah alhamdulillah tara mikiran duit komo dakwah. Yang penting mah ikhlas. Gitu. Komo mikiran amplop gitu. Enggak, Pak DKM wis tegang dari amplop pada isya barahat. Nah, saya mah gak suka buat apa lah.
amplop itu nggak boleh, apalagi mikirin duit nggak boleh. Itu ustaz stres namanya. Paling stres yang undang ustaz nggak ngasih amplop dan duit, nah itu yang nggak boleh. Tapi alhamdulillah saya nggak suka amplop, yang penting mah ikhlasnya. Justru saya ngaji di sini itu mau nyari amal. Kan ini sedang bicara amal. Kenapa jadi ngomongin amplop? Yang terakhir Bu, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul kiamah itu adalah rajulun dzakarallaha khalilan faqadat ainahu. Adalah seseorang yang ketika berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah, dia meneteskan air mata karena kekecewaan yang dia lakukan kepada Allah. Kalau kita menangis berdoa, kadang kita menangis urusan dunia. Ya Allah, salak abi cing soleh, ya Allah budak abi cing soleh, solehah, ya Allah utang abi cing lunas. Bisa cering kita pada. Oh, gampang cering nanti. Tapi kalau kita berdoa untuk memohon ampun akan dosa-dosa kita, kadang lupa. Padahal Bu, air mata yang jatuh ketika kita bertobat kepada Allah karena kita kecewa dengan apa yang pernah kita lakukan kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Mata cerik teh tong sampaikan ka cerik anu sia-sia. Cerik teh pambelikeun baju lebaran eta teh sia-sia. Cerik teh pambelikeun kosmetik sia-sia. Cerik teh nangis itu hanya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat diri kita terlalu banyak dosa kita, betul tidak? Kalau kita evaluasi bersama-sama dari mulai akil balik sampai sekarang, berapa dosa yang kita lakukan? Berapa kemaksiatan yang sering kita perbuat? Tapi kalau seandainya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bentuk tobat kita adalah tidak pernah akan melakukan kembali. Barengi dengan kekecewaan hati dan diri kita. Teteskan air mata kita karena kita kecewa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah orang yang seperti itu Allah akan selamatkan di akhirat. Makanya jangan pernah bosan untuk berdoa, Pak. Jangan pernah capek untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita panjatkan pasti Allah kabulkan. Kenapa dai mengatakan pasti? Karena Allah yang berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau ada yang bertanya tentangku, ya Muhammad, sampaikan aku ini dekat, dan apabila mereka berdoa kepadaku, maka doa-doanya aku kabulkan. Itu janji Allah. Tapi terkadang mereka tidak pernah berdoa kepadaku, akhirnya aku berikan peringatan agar mereka kembali kepadaku, kata Allah. Terkadang kita banyak musibah ketika kita banyak masalah. Kenapa demikian? Karena mungkin kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sabab aya masalah, bebeja kata tangga, aya masalah, update status, aya gitu di dia. Teu aya nu ngaku. Kalau mau mengaku kesalahan hanya kepada Allah. Kalau mau curhat hanya kepada Allah, bukan sama Mama Dede, sama Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha menerima tobat hambanya. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa dan jangan pernah capek untuk bertobat. Kang Dai, saya terlalu banyak dosanya. Kalau saya berdoa mungkin tidak dikabulkan karena dosa saya terlalu banyak. Apalagi saya bertobat, entah Allah mengampuni dosa-dosaku, mungkin tidak. Kata siapa? Jangan sampai suuzon kepada Allah. Bahkan Allah mengingatkan kepada hambanya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmatku. Dosa kalian banyak, tapi ampunanku jauh lebih besar untuk kalian. Itu Allah yang berfirman. Makanya Pak, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Seseueur-seueurna dosa urang, sesering-seringnya kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita, Allah akan terima semua tobat kita. Bagaimana syarat tobat? Ada 5. Ya, tambah lagi materinya.
Nantilah kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas lagi di lain kesempatan, karena ketika kita kaji bersama-sama semakin panjang lagi bahasannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan tadi. Yang pertama apa tadi, Bu? Lupa lagi. Yang akan mendapatkan nauman di yaumil kiamah adalah pemimpin yang adil, anak muda yang rajin ibadah, laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid, bertemu dan berpisah karena Gusti Allah. Kemudian dia takut maksiat, dan ketika melakukan maksiat dia mengucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, dia yang suka sedekah, yang suka berbagi. Yang ketujuh, dia yang suka berdoa dan bertobat dengan meneteskan air matanya. Ibu dan bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Nah, bagaimanapun saya lihat ini bapak-bapak sudah menunggu bubur yang sudah disajikan. Begitupun dai, alhamdulillah dari Malang saya ceramah pulang jam 2, tidur dulu sebentar langsung lanjut ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap yang kita lakukan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa 'azimina wa maulana Muhammad amkul sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'at Qur'an. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mohon doa khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya Yahudi laknatullah. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan negara yang kita cintai yang sedang dirundung masalah dan musibah berupa pandemik, mudah-mudahan Allah cabut dan Allah jauhkan kita dari segala virus dan semua penyakit. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wasyuq wal mukhtalifata was salain wal mi'ad wal fitan ma dhahara minha wa ma wada min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir saya mengajak kepada putra dan putri ibu bapak yang mau menyekolahkan putra putrinya di Al Azhar Kairo sama di Ummul Qura Mekah dan Madinah University, silakan untuk daftar ke pesantren dai ya. Syaratnya lulus SMA dan sudah hafal Al-Quran minimal 3 juz. Dan bagi ibu dan bapak yang punya putra putri yang mau pesantrenin anak-anaknya di SD, SMP, SMA di tempat dai di Rancaikek di pondok pesantren Tahfidzul Quran wa Dakwah Hazimat Dai Internasional, silakan untuk silaturahmi ke pesantren dai ya di Jalan Sangsat, Kampung Cipasir, Rancaikek. Beasiswa 100%, apalagi yang lulusan SMA beasiswa S1 100% sampai sarjana di dalam negeri dan di luar negeri. Terima kasih semuanya. Cintarapan sadayana, cintarapan Indonesia sadayana. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada dai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tausiah sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bukan hanya sekedar dihafal yang 7 tadi, tapi mudah-mudahan senantiasa diamalkan
Ya, ibu-ibu, ibu-ibu, karya ini. Jadi ibu lebih gelis daripada kukumul. Ibu belum bayar ada suami ibu melong sakit bukan ibu berarti ibu berubah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah disediakan untuk sarapan. Kita tutup pengajian pagi hari ini dengan membacakan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu silakan bisa turun ke bawah. Di posisi ibu turunnya ke tanah yang sebelah kiri ibu-ibu ya. Ya, sebelah kanan. Nanti kalau balik sebelah kanan. Ayo Sudah sedia.